kita kurang menyadari bagaimana hikmah daripada berzakat. Dan kalau memang berzakat itu merupakan suatu kewajiban, kenapa dilakukan? أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فقال الله تعالى وآله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Segala puji beserta syukur bagi Allah yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana, lagi Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, yang menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yang menjadikan manusia memiliki kemampuan untuk bermakrifat kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada pimpinan kita, pimpinan para rasul, Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh beliau telah mampu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kekafiran, kebodohan, menuju cahaya ilmu pengetahuan dan kemakrifatan melalui agama yang dibawanya, yaitu agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, agama Islam, yang insyaallah sampai saat ini masih kita menikmati suasana ketentraman dalam kehidupan Islam. Salawat beserta salam juga sama-sama kita kirimkan pada keluarga beliau dan sahabat beliau yang selalu setia mendampingi Rasulullah SAW dalam kondisi apapun demi tegaknya agama Allah di permukaan bumi. Dan doa restu kita bersama juga anak wajib kepada tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, dan ulama-ulama yang sabar Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar
khutbah yang mulia ini, yang saya hormati Bapak Keji, Pak Sekdes beserta jajarannya, dan yang saya muliai Ibu-ibu, Pati Tukus Agung, Pati Pilar, dan seluruh jajaran agama dan dalam persidangan apa adanya. Dan yang dimulai Allah seluruh jemaah Jumat yang dapat hadir memenuhi perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan salat Jumat berjamaah. Melalui mimbar khutbah yang mulia ini, saya berwasiat kepada jemaah Jumat sekalian, utamanya kepada diri saya sendiri, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus-menerus berupaya menambah ketaatan dengan melakukan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, serta mensyukuri nikmat dan karunia yang sudah dititipkan kepada kita sebagai hamba-Nya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita tergolong sebagai orang-orang yang mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia fana ini, lebih utama lagi kebahagiaan hidup di yaumil akhirah yang kekal selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya fungsi daripada zakat itu ialah untuk membersihkan dan menyucikan harta yang kita miliki, dan juga untuk menyucikan diri kita yang berzakat sebagai muzakki, dan juga dapat membersihkan bagi orang fakir miskin yang berhak menerima zakat sebagai mustahik. Juga tidak lepas dapat juga menyucikan dan membersihkan masyarakat selama orang-orang kaya yang berkemampuan, yang sudah memenuhi syarat, masih mau untuk mengeluarkan zakat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya zakat yang kita keluarkan itu jika sesuai dengan ketentuan syariat, maka harta itu akan mendapat keberkahan, kesuburan. Itulah hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan rezeki. Terkadang bahkan pada zaman Cina, gedanya kamu dolim, kamu doluah, kamu berusaha, bahkan tidak mengenal waktu-waktu yang telah diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Terkadang lebih sedangkan waktu turun untuk kita mengumpulkan
kepentingan dunia. Tetapi keberkahan itu sudah bisa dikatakan tidak ada sama sekali, kecuali mungkin sangat langka yang mendapat keberkahan daripada harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena faktor bisa kejadian demikian dikarenakan kita telah lupa bahwa harta yang dititipkan oleh Allah pada kita itu ialah sebagai amanah, dan ada di dalam harta kita hak untuk fakir dan miskin. Jika harta itu tidak kita keluarkan, maka tanpa kita sadari harta kita telah menikmati harta daripada saudara kita yang berhak menerima daripada harta tersebut. Dan apabila manfaat dan hikmah bagi orang yang berzakat ini, hikmah bagi si muzaki atau yang berzakat ini ialah dapat terhindar daripada penyakit fikir pelit atau pelit dalam bahasa Arab, yang hal itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepikiran itu memang batil. Itu sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hikmah yang didapatkan atau manfaat yang didapatkan oleh saudara kita yang berasal dari masyarakat tadi yang fakir miskin, bisa menghindari daripada penyakit iri, dengki, pencurian, perampasan dari orang yang menerima zakat tersebut. Jadi sehingga terciptalah kehidupan yang tentram, kemakmuran dalam bermasyarakat dengan adanya para orang dermawan, orang kaya yang mampu mengeluarkan zakat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimahullah. Secara garis besar, zakat dapat dibagi dua bagian. Ada zakat mal dan ada zakat fitrah. Kalau zakat mal, ketentuan untuk memberikan sudah diatur dalam syariat, yaitu sampai tahun dan harus sampai dengan nisab. Secara besar, walaupun ada lagi yang dinamakan zakat profesi, ada pecahan dan zakat yang lain. Ini secara besar. Dan yang kedua, kalau zakat fitrah atau zakat padat, ini zakat yang diwajibkan kepada kaum muslimin dan muslimat atau dikatakan dengan zakat padat. Maka zakat fitrah ini dikeluarkan pada bulan Ramadan dan dikenakan kepada seluruh muslimin, tua, muda, anak kecil, hamba sahaya ataupun merdeka, laki-laki dan perempuan yang terlalu belum. Kapan menyerahkan zakat fitrah tersebut? Sebelum orang keluar dari masyarakat al-Islam. Jadi kita harus dapat menyadari bahwa setiap harta yang dititipkan dan diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan ada hak
saudara-saudara kita yang harus kita keluarkan agar tercapai apa yang telah kita katakan tadi, kebersihan dan menyucikan diri kita daripada kekufuran. Jangan sampai kita kufur daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah surat berapa yang kita ingat ini, la isyarakum la azidannakum wa la kafartum inna 'adzabi syadid. Ketika Allah ingat saya bersyukur kepada Allah, maka nikmat itu akan ditambahkan oleh Allah. Dan barang siapa yang kufur kepada nikmat Allah, maka ingatlah azab Allah itu sangat pedih. Ma'asyiral muslimin wa rahmatullah. Mungkin selama ini kita kurang menyadari bagaimana hikmah daripada berzakat. Dan kalau memang berzakat itu merupakan suatu kewajiban, kenapa kita untuk memberikannya? Karena kita menyadari bahwa kita sebagai umat Islam, kita mengikuti apa petunjuk ataupun apa yang diperintahkan dalam Islam. Dan rukun yang mungkin jeri kita katakan, tapi alangkah saya cuma 3 daripada perkataan mentok. Tetapi untuk pelaksanaan masih jauh daripada kita. Moga-moga Allah membuka hidayah pada kita bagi orang terutama sekali yang mampu dalam berzakat untuk menyisihkan sebagai daya kepada saudara kita yang berhak menerima zakat tersebut. Dan kehidupan ini perlu kita sadari tidaklah berkekalan, karena kehidupan yang kekal itu adalah pada saat kita berada di yaumul qiyamah, saat kita kembali kepada Allah. Kita boleh di sini berbuat apa yang kita kehendaki, tapi jangan lupa jawaban Allah itu tidak akan pernah luput daripada sisa Allah Subhanahu wa taala. Akan diperhitungkan segala amal perbuatan yang ada di kubur di muka umum. Jadi mudah-mudahan dengan podcast kita tidak oleh jauh, moga-moga Allah memberi manfaat terutama sekali kepada diri sendiri dan sebaliknya kepada jemaah yang dimuliakan Allah. Dan Dino hari ini budaya kamu dalam fokus Allah dan sifat dan kesilapan dan kesalahan harap segera ditegur supaya mengasah kepada Allah. Amin, amin, ya Rabbal alamin.